Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan akademisi maupun para praktisi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kegiatan ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah dunia pendidikan. Dalam hal yang sangat baik ini, kita akan membahas kurang lebihnya beberapa menit ke depan. Kita akan membahas tentang pajak penjualan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang pajak penjualan, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami dengan sepenuhnya tentang apa itu pajak penjualan. Dari berbagai sumber yang ada dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pajak penjualan merupakan pajak yang dimana itu termasuk pajak konsumsi yang dikenakan oleh pemerintah atas penjualan barang atau jasa. Oleh karenanya, dalam hal ini sebetulnya semua barang atau jasa yang ditransaksikan di tengah-tengah masyarakat akan dikenakan yang namanya pajak penjualan. Namun ada beberapa jenis barang maupun jasa yang memang oleh pemerintah tidak dipungut atas pajak penjualannya. Setelah kita memahami tentang pajak penjualan seperti di depan, kita akan membahas terlebih lanjut tentang fungsi dari dikenakannya pajak penjualan. Di mana fungsi yang pertama adalah bahwa dengan adanya pungutan berupa pajak penjualan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembebanan pajak yang dikenakan atas wajib pajak, yang dengan begitu akan dibedakan mereka-mereka atau wajib pajak dengan penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Oleh karenanya ini demi memacu keberlangsungan roda ekonomi, maka diharapkan ada beberapa kelompok masyarakat yang memang sudah terkena yang namanya pajak penjualan atas pembelian mereka atas barang maupun jasa. Namun ada beberapa kelompok masyarakat yang memang tingkat konsumsi barang atau jasanya belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai konsumen dalam hal barang atau jasa yang dikenakan pajak penjualan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai upaya dalam rangka mengendalikan pola konsumsi masyarakat, terutama kepada mereka-mereka yang memiliki kemauan sekaligus kemampuan untuk mengakses berbagai jenis barang ataupun jasa yang tergolong barang-barang mewah. Ini tentu dengan adanya pajak penjualan ini, mereka-mereka yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli barang atau memanfaatkan jasa yang tergolong mewah, maka wajar jika kiranya mereka dipungut dengan pajak penjualan. Kemudian fungsi yang ketiga dari pajak penjualan adalah sebagai perlindungan bagi saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berperan sebagai produsen yang tergolong masih tradisional atau skala kecil dan mikro.
Terutama kita tahu bahwa golongan produsen atau pengusaha kecil maupun mikro biasanya produk-produk yang mereka hasilkan belumlah tergolong produk-produk baik itu barang maupun jasa yang sifatnya mewah. Oleh karenanya ini dimaksudkan untuk memacu sekaligus memicu keberlangsungan usaha mereka sehingga akan dapat meningkatkan perputaran ekonomi terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan menengah dan berpenghasilan bawah. Kemudian yang keempat, fungsi dari dikenakannya pajak penjualan adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Ini tentu wajar seperti halnya pajak-pajak yang lain. Pajak merupakan faktor utama dalam pembentukan dana yang dapat dihimpun oleh pemerintah, oleh negara, yang nantinya digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran masyarakat. Artinya dana-dana yang terkumpul yang salah satu kontribusinya adalah berasal dari pajak, dan pajak pun yang mungkin salah satunya adalah dari pajak penjualan ini, jika diakumulasi secara nasional maka akan terhimpunlah dana yang cukup besar sehingga akan mampu menjadi stimulus dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karenanya dengan adanya sumber pendapatan bagi negara ini akan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih penting apabila dana-dana yang terkumpul khususnya dari sektor pajak penjualan ini akan dapat dimanfaatkan manfaatnya oleh masyarakat kita. Artinya pajak penjualan nanti yang akan dikumpulkan dan dihimpun oleh negara akan dikembalikan kembali kepada pemanfaatan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Setelah kita membahas sedikit tentang fungsi dari pajak penjualan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis pajak penjualan. Di negara kita atau di negara Indonesia ada beberapa jenis pajak penjualan. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau istilahnya yang paling familiar di telinga kita adalah PPN. Di mana dalam penerapan dan pemungutan pajak pertambahan nilai ini mengandung prinsip bahwa semua barang baik itu yang diproduksi di Indonesia maupun di luar Indonesia yang ditransaksikan di negara kita merupakan objek pajak. Artinya pajak di sini yang dimaksud adalah pajak pertambahan nilai. Tetapi dalam hal ini ada beberapa kesepakatan dan kebijakan yang telah diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini adalah beberapa jenis barang ataupun jasa tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, di mana ini erat kaitannya dengan fungsi dari pajak penjualan yang telah dijelaskan di muka tadi. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya penghimpunan pajak penjualan ini
semata-mata digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam artian yang sangat luas, sehingga akan menimbulkan roda perekonomian yang berkeadilan. Oleh karena itu, kiranya dapat dimengerti apabila dalam hal PPN ini, pajak pertambahan nilai ini, juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara yang cukup besar nilainya. Kemudian jenis pajak penjualan yang kedua itu adalah pajak penjualan atas barang mewah, atau lebih familiar mungkin dengan istilah yang dipersingkat menjadi PPNBM, di mana tarif PPNBM paling rendah telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 10% dan paling tinggi adalah 20%. Ini tentu sesuai dengan tujuan dari penerapan pajak penjualan seperti beberapa poin di depan tadi, bahwa salah satu fungsinya adalah untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat, terutama bagi mereka-mereka yang memiliki aksesibilitas besar dalam memperoleh dan memiliki berbagai barang maupun pemanfaatan jasa yang tergolong mewah. Namun memang seiring dengan perkembangan waktu, beberapa jenis barang maupun jasa yang telah ditawarkan oleh berbagai produsen kepada konsumen setiap waktu bisa saja berubah. Sebagai contoh, beberapa puluh tahun yang lalu produk berupa televisi masih tergolong barang mewah. Namun saat ini barang berupa televisi sudah bukan lagi tergolong barang mewah. Artinya apa? Bahwa item-item yang berkenaan dengan jenis-jenis barang maupun jasa akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di wilayah negara kita. Tentu juga memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karenanya penting bagi para pengambil keputusan sekaligus penentu kebijakan, dalam hal ini adalah negara, harus hadir dalam hal mengatur besaran, siapa dan apa saja yang harus dikenakan pajak pertambahan nilai atas barang mewah, atau istilahnya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kemudian yang ketiga jenis pajak penjualan itu adalah pajak penjualan tanah. Nah, ini memang agak khusus. Memang karena yang dimaksud dengan tanah ini merupakan salah satu objek pajak di mana nilainya agak berbeda dengan jenis-jenis barang yang lain. Di mana khusus untuk tanah ini, dimanapun nilainya semakin hari ada kecenderungan yang sangat tinggi untuk selalu naik. Oleh karenanya tanah tidak mungkin bertambah luas, namun yang membutuhkan hak kepemilikan atas tanah semakin banyak. Oleh karena itu perlu diatur secara khusus tentang pajak penjualan tanah, di mana pajak penjualan tanah ini pungutan yang ditanggung itu tidak hanya oleh penjual di satu sisi atau oleh pembeli saja di sisi yang lain.
Akan tetapi pajak penjualan tanah ini dibebankan pemungutannya atas kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi penjualan tanah. Artinya bahwa baik penjual maupun pembeli, jika mereka sepakat dan melakukan transaksi jual beli atas tanah, maka mereka semuanya telah dikenakan yang namanya pajak penjualan tanah. Nah, untuk menghitung bagaimana menghitung PPN ini, biasanya digunakanlah formula yang sangat sederhana, di mana pajak PPN ini didapatkan atau dihitung berdasarkan perhitungan tarif PPN dikalikan dengan harga barang dikurangi dengan PPN BM. Itu formula dasar atau yang paling ringkas tentang penghitungan PPN. Nah, karena penjualan atas tanah ini merupakan yang termasuk khusus dalam pemungutan pajak penjualan, maka yang namanya transaksi jual beli tanah ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari mereka-mereka yang ingin menjual atau membeli aset berupa tanah. Ini seringkali digunakan oleh mereka-mereka yang memang sedang membutuhkan tanah untuk baik investasi maupun untuk aset yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pribadi seperti mendirikan rumah tinggal dan sebagainya. Nah, dari beberapa ketentuan ini ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian kita jika suatu ketika kita menjual atau membeli tanah. Yang pertama, bahwa pajak penjualan tanah bagi penjual besarnya itu adalah 2,5% dari total nilai pengambilan hak atas tanah yang ditransaksikan. Kemudian prinsip yang kedua dari pajak penjualan tanah adalah adanya istilah BPHTB. Mungkin banyak sebagian kita yang belum familiar dengan istilah BPHTB. Namun bagi saudara-saudara kita, bagi rekan-rekan kita yang membeli rumah secara KPR atau kredit pemilikan rumah yang disediakan oleh lembaga perbankan, biasanya sudah mulai paham tentang apa itu yang dimaksud dengan BPHTB atau yang lebih dikenal dengan istilah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana itu besarnya adalah 5% dari nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, atau istilahnya itu adalah NJOPTKP. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa PPN yang menjadi tanggung jawab pembeli itu sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan besaran PPN tertentu, dan itu merupakan penghasilan atau penjualan yang harus dibayarkan atas pajaknya itu sebesar 11% dari total nilai dari bruto pengalihan hak atas tanah yang ditransaksikan.
Itu tadi penjelasan singkat kita tentang pajak penjualan. Memang masih banyak yang perlu dijelaskan dan dibahas di berbagai forum. Namun kita akan membahasnya pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan pokok-pokok tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan pajak penjualan ini. Dan setelah kita analisis, jika suatu ketika kita berhubungan dengan pajak penjualan, kita sudah menjadi lebih paham dan familiar lagi. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, tekan di tombol Anda, klik untuk like, kemudian share, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.